Baik Bapak Ibu, di subuh hari ini kita belajar bersama tentang arba'una hadisan, ada 40 hadis tentang kekhawatiran Nabi terhadap umatnya di akhir zaman. Nabi punya kekhawatiran. Kekhawatiran itu di dalam beberapa hadis itu disampaikan Nabi dengan beberapa kalimat. Yang populer itu ada rasa khauf, takut. Yang kedua khasyah. Sebenarnya beda-beda tipis saja maknanya khauf dengan khasyah. Kata Nabi, salah satu di antaranya adalah inna akhwafa ma akhafu alaikum. Itu kalimatnya begitu. Inna akhwafa ma akhafu alaikum, berarti ada kekhawatiran Nabi. Kata Nabi, yang paling aku khawatirkan gitu. Yang aku khawatirkan di antara semua kekhawatiran Nabi. Dalam beberapa hadis, arba'un ini hadis yang sahih. Yang tak sahih atau yang hadisnya dhaif ataupun hasan itu masih ada beberapa banyak. Tapi persoalannya adalah bukan itu. Apa yang menjadi kekhawatiran Nabi terhadap umat itu di akhir zaman. Ingat, garis bawahnya adalah akhir zaman. Pertanyaannya, kalau kita bicara akhir zaman, kapan masa itu? Para ulama berbeda pendapat tentang makna akhir zaman itu. Salah satu di antara para ulama itu mengatakan bahwa yang disebut dengan akhir zaman itu adalah ketika baginda Nabi lahir dan wafat. Lahirnya Nabi akhirul anbiya. Ketika Nabi dibayat jadi Nabi disebut sebagai akhirul anbiya. Kata para ulama, akhirul anbiya wa akhirul ahdi. Akhirnya Nabi terakhir itu berarti sudah fase terakhir. Maka disebut dengan akhirul ahdi, masa terakhir. Nah, masa terakhir itu disebut kata para ulama akhir zaman. Sehingga disebut dengan akhir zaman itu adalah karena memang adanya Nabi. Maka salah satu tanda datangnya hari kiamat, tanda kecilnya itu lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Armageddon itu dikatakan begini. Salah satu tanda datangnya tanda kiamat kecil itu, datangnya kiamat itu, salah satu tanda kecilnya adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Semenjak saat itu sampai nanti datangnya 10 tanda kiamat besar, semuanya disebut dengan 10 tanda kiamat kecil. Sampai datang 10 tanda kiamat besar. Nah, 10 tanda kiamat besar itu ada yang ikhtilaf para ulama, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10. Umumnya, masyhurnya atau jumhur ulama mengatakan, bukan jumhur ulama, sebagian hadis itu mengatakan tentang 10 tanda datangnya kiamat. Jadi ada yang mengatakan 9, ada yang 10, itu tergantung pada cara pemahaman para ulama. Tapi mayoritas ulama mengatakan atau mengutip hadis mengatakan 10 tanda kiamat. Pertanyaannya adalah, itu yang 10 tadi itu tanda kiamat besar. Sekarang bagaimana dengan tanda kiamat kecil? Tanda kiamat kecil hadisnya itu kalau dilihat dari beberapa kitab itu, termasuk kitabnya Sunan Abi Daud, itu tentang Al-Fitan saja banyak sekali, 200 lebih itu hadisnya. Tentang tanda-tanda datangnya kiamat kecil. Pertanyaannya adalah apakah tanda itu sudah terjadi atau belum? Itu yang menjadi persoalan. Maka disebut dengan akhiruz zaman, akhir zaman. Nah, salah satu di antara akhir zaman, salah satu tanda daripada akhir zaman tersebut adalah ketika Nabi mengatakan dalam hadisnya itu adalah munculnya orang-orang yang nifaq, munafik. Munculnya orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Itu salah satu di antaranya. Dan itu banyak sekali. Nah, di antara hadis-hadis tersebut ada yang menjadi kekhawatiran Nabi. Misalkan hadisnya Umar bin Khattab misalkan mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum. Kata Umar bin Khattab, yang paling dikhawatirkan oleh Nabi di akhir zaman terhadap umat itu adalah a'immatul mudillin. A'immatul mudillin, pemimpin yang zalim. A'immah, pemimpin yang zalim atau imam yang zalim. Imam mudillin yang menyesatkan, yang sesat dan menyesatkan. Dalam riwayat yang lain kata Umar bin Khattab itu munafiqun alimul lisan. Munafiqun alimul lisan. Dijawab sama para sahabat, kaifa yakunu aliman munafiqan? Lah kok bisa? Orang munafik, orang alim tapi munafik, atau orang munafik tapi alim gitu. Dijawab dengan hadis tersebut. Munafiqul qalbi alimul lisan. Hatinya munafik, lisannya alim.
Itu sejalan dengan perkataan Allah dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Imam Ghazali itu bahas khusus dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Judulnya Ulama Su. Ulama banyak yang membahas itu. Dari kitab Imam Al-Ghazali itu banyak pecahannya dari ulama su itu saja. Itu banyak sekali yang membahas. Ada yang mengatakan ulama ur-rabbani dan ulama ud-dunya. Ulama ur-rabbani wa ulama usyayatin. Ada mengatakan ulama ud-dunya wa ulama ul-akhirah. Coba bayangkan sampai sebegitunya. Nah, Bapak Ibu, di subuh hari ini petikan daripada sekian banyak tersebut kita sampaikan beberapa hadis tentang kekhawatiran Nabi di akhir zaman itu. Kata baginda Nabi Muhammad SAW dari Mahmud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW qala inna akhwafa ma akhafu alaikumul yawm. Kata Nabi, yang paling aku khawatirkan hari ini terhadap umatku asyirkul asghar, syirik kecil. Di dalam riwayat yang lain Nabi bilang asyahwatul khafi, syahwat yang tersembunyi. Kalau kita bahasakan syirik kecil, berarti kita bahas dulu syiriknya. Syirik itu ada dua, besar kecil. Besar itu sudah jelas. Ketika ditanya ata'budun al-asnam, wahai orang-orang Bani Israel, orang kafir Quraisy, orang Nasrani, apakah kalian menyembah asnam wal auzan? Kalian menyembah patung, berhala kalian sembahkah? Itu pertanyaan ketika itu. Terkusut nih. Mereka menyembah jelas, Pak. Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir Quraisy itu jelas, sembahannya jelas. Maka ketika itu adalah syiriknya besar. Yang disembah adalah patung, berhala, jelas itu. Ketika penyembahan berhala terjadi besar-besaran, mereka buat itu di sepanjang Ka'bah 200 tahun. 200 tahun sebelum kedatangan Abdul Muthalib itu, 200 tahun sebelum kedatangan Abdul Muthalib, itu Mekah itu sekeliling Ka'bah itu isinya patung saja itu. Pada masa Abdul Muthalib masih banyak, sampai datang baginda Nabi Muhammad SAW terjadi Fathu Makkah. Ketika terjadinya Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, baru semua dibuang patung-patung tersebut. Itu syiriknya besar. Nah, syirik besar itu menyekutukan Allah, menyembah patung. Tapi sekarang tidak ada, Ustaz. Kata siapa? Kata siapa tidak ada. Di negeri Riau ini masih ada orang Muslim tapi ikut sesajenan. Itu masih ada. Jangan salah. Kami pernah sampai di salah satu tempat di Riau. Di Riau. Saya tak sebutkan kotanya. Kalau disebut pun Bapak Ibu mungkin juga kaget juga. Karena nggak jauh juga dari sini. Jaraknya paling sekitar 2 jam dari sini. Ada salah satu daerah di Siak itu masih sesajenan. Pertanyaannya ada, apakah mereka Muslim? Muslim. Jadi ketika sholat Jumat dia sholat ke masjid, tapi ketika lagi acara sesajenan mereka ikut. Kata mereka apa? Mereka sesajenan ke laut, ke pohon, ke hutan dan ke laut. Kita tanya coba, ngapain kok ente ikut juga? Dijawab, kalau kami tidak berikan sesajenan kepada hutan-hutan ini, nanti penunggu hutan ini tidak mau memberikan kami binatang-binatang yang bisa kami ambil untuk bekal kehidupan. Laut juga begitu. Kenapa kalian kok sesajenan ke laut? Nanti penunggu laut itu tidak mau memberikan ikannya, kata dia. Coba bayangkan sampai segitu. Tapi pas sholat Jumat mereka datang, itu sholat Jumat gitu. Pas sholat Jumat mereka datang. Pertanyaannya adalah apakah itu perbuatan syirik atau tidak syirik itu? Syirik atau tidak syirik, Bapak Ibu? Ini kalau masalah begini nggak bisa toleransi di sini, Pak. Nggak ada istilah toleransi dalam urusan akidah, nggak bisa. Toleransinya nggak bisa itu. Ustaz, itu banyak pelaku. Ya terserah. Yang namanya syirik itu nggak bisa toleransi, Pak. Nggak bisa ditoleransi hal-hal begitu itu. Karena ini persoalannya akidah. Kembali kepada poin tadi, asyirkul asghar itu syirik besar. Bahkan syirik-syirik seperti ini itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau bicaranya syirik besar begini, mungkin di pandangan kita sekarang tidak ada. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada syirik besar ini. Syirik besar modern namanya. Itu Buya Hamka bilang itu syirik-syirik modern sekarang itu adalah menyembah duit, menyembah jabatan, menyembah kekuasaan. Itu syiriknya syirik besar itu. Syirik besar itu.
menyembah kursi yang disembah itu, yang direbut itu kursi, tapi semua perbuatan untuk mendapatkan kursi itu dilakukan itu, mau haram dia terserah gitu. Yang penting dapat kursi itu. Pertanyaannya betul apa salah itu? Gitu. Itu yang bisa jawab Bapak Ibu semua. Tapi uniknya lagi, sudah tahu pelakunya menggunakan model begitu yang haram, tapi uniknya lagi masyarakatnya nerima gitu. Coba bayangkan, contohnya suap itu. Suap itu kan jelas haram itu. Jelas haram. Memperebutkan kursi itu pakai suap. Haram apa tak haram itu? Haram. Pertanyaannya adalah yang disuap diterima, menerima enggak itu? Menerima juga. Itu masalahnya di situ. Jadi ada korelasi antara yang menyuap dengan yang disuap gitu. Dan ini poin penting. Buya Hamka bilang syirik yang paling berbahaya di akhir zaman itu, kata Buya Hamka, itu syirik modern. Yang disembah itu manusia. Tapi kami tak pernah sembah tunduk kepada dia. Benar, kita tak pernah sembah tunduk kepada dia. Tapi perintah dia, perkataan manusia itu lebih ditaati daripada Allah. Itu kalau membahasakan dari sisi yang lain, nifak itu begitu, munafik itu begitu. Mengaku beriman kepada Allah tapi tunduk kepada manusia. Itu bahaya itu Pak, bahaya sekali. Bahkan disebutkan kalimat itu musyrik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam surat Al-Fatihah itu, di dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada kalimat di situ al-maghdub alaihim. Itu boleh dibaca dalam tafsir manapun. Al-maghdub alaihim itu siapa? Ulama sepakat itu, dalam beberapa ulama tafsir itu mengatakan itu Yahudi. Kemudian kalimat selanjutnya dallun. Siapa yang dallun di situ? Nasrani. Sekarang kita tanya, Nasara dengan Yahud, orang Yahudi dan Nasrani ini pada masa itu, apakah mereka tidak percaya Allah atau percaya Allah? Yahudi dan Nasrani ini pada masa itu, mereka percaya dengan Allah Pak, tapi gengsi dengan Nabi Muhammad. Nggak mau dia. Termasuk kafir Quraisy. Kalau dari kafir Quraisy gengsinya, kata orang kafir Quraisy, Muhammad bukan Bani Israel. Mereka nggak, memang Muhammad itu bukan dari golongan. Begini, kata Abu Jahal, kenapa kami tidak beriman kepada Tuhannya Muhammad? Kenapa kami tidak masuk ke dalam agamanya Muhammad? Dari kabilahnya Muhammad ada nabi, dari kabilah kami nggak ada nabi. Itu pertama, gengsinya. Jadi orang kafir Quraisy itu banyak yang tahu kebenaran agama Islam itu, banyak, cuman mereka nggak mau masuk, gengsi. Karena kabilahnya Muhammad ada nabi, kabilah dia nggak ada nabi. Dalam yang kedua, orang Yahudi, kata orang Yahudi, Muhammad itu bukan Bani Israel. Jadi persoalan mereka tidak mau masuk Islam itu karena bukan Bani Israel saja. Sama dengan orang-orang Nasrani, Pak. Nasrani dulu tidak sama dengan sekarang. Nasara yang disebutkan itu tidak sama dengan yang sekarang. Makanya Nasara dan Yahudi ini selalu digandeng. Banyak ayat yang menggandeng antara Yahudi dengan Nasara. Yahudi ya bukan Bani Israel, tapi Yahudi menggandeng kalimat Nasara. Walan tarda ankal yahud walan nasara. Dan kalimat-kalimat dalam hadis Nabi juga begitu. La tashabbahu bil yahud wan nasara. Kata Nabi. Dalam riwayat yang lain Nabi bilang begini. Kata Nabi, kelak umatku akan mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang terdahulu. La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Dijawab oleh sahabat, siapa itu? Apakah itu Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, kalau bukan mereka siapa lagi? Gitu. Yang kedua hadis yang Nabi bilang, kata sahabat, apakah itu Persia dan Rum? Kata Nabi, kalau bukan mereka siapa lagi? Ini persoalannya perbuatan orang-orang terdahulu. Diistilahkan ini oleh para ulama dan Nabi mengistilahkan sendiri, disebut dengan jahiliyatun. Apa namanya Bapak Ibu? Nah sekarang jahiliyah itu kita artikan. Apa arti jahiliyah itu Pak? Jahiliyah itu apa artinya Bapak Ibu? Bukan bodoh secara ilmu ya, tapi bodoh dalam urusan agama. Disampaikan oleh para ulama, jahiliyatun fiddin. Kalau bicara cerdas, banyak sekali orang Arab itu cerdas Pak. Salah satu identik kecerdasan mereka orang Arab itu adalah bersyair. Orang Arab itu pandai. Kalau sudah pandai dia bersyair dalam tradisi Arab, oh itu sangat disanjung gitu.
Nggak perlu dia cari makan, dia makan tuh datang sendiri tuh Pak. Coba lihat itu dalam sejarah para tarikh syu'ara itu banyak sekali. Ini bukan surat syu'ara ya, tapi di situ ada sejarah-sejarah para penyair-penyair handal di negeri Arab itu boleh dibaca dalam sejarah. Oh, itu sangat mulia mereka Pak, sangat mulia sekali. Makanya ketika Al-Quran datang, mereka kalang kabut, mana yang paling bagus, syair kami atau syairnya Muhammad itu. Jadi mereka sampai mengatakan perkataan Muhammad itu syair Muhammad. Dianggap Muhammad ini pandai bersyair gitu. Sehingga salah satu daya tarik sebagian kalangan masuk ke dalam Islam itu, kelebihan Al-Quran itu adalah pada bahasanya, pada sisi syairnya. Makanya ada pelajaran-pelajaran penting di situ. Baik, kita kembalikan Bapak Ibu. Nah, singkat cerita begitu. Intinya adalah jahiliyatun fid din. Jahiliyah dalam urusan agama. Nah, yang menjadi masalah itu adalah itu pada saat itu orang-orang kayak Abu Jahal itu kan tidak masuk Islam. Yahudi kan tidak masuk Islam, Nasrani tidak masuk Islam, kecuali nanti di Madinah. Persoalannya, kalau mereka dikatakan jahiliyah fiddin, cocok kan? Karena mereka tidak masuk Islam, cocok kan? Cocok, karena mereka tidak masuk Islam, mereka menolak kebenaran agama. Persoalan kita di akhir zaman itu, yang jahiliyah itu umat muslimnya. Kenapa begitu? Sudah tahu itu haram masih dibuat, jahiliyah enggak tuh? Makanya kata para ulama, lebih jahiliyah sekarang daripada dulu. Coba bayangkan, kekhawatirannya lebih jahiliyah sekarang ketimbang dulu. Tahu haram tapi dibuat, sholat jalan tapi masih melakukan. Itu kalau istilah Ustaz Alfian Tanjung, mental babak belur namanya. Mental babak belur. Apa maksudnya mental babak belur? Umat muslim harusnya mentalnya, beragamanya kuat di akhir zaman, tapi justru babak belur dengan dunia. Salah satu karakter itu kan begitu, cinta terhadap dunia, rakus. Itu yang itu rakus. Bani Israel itu diidentikan dengan seekor binatang namanya monyet. Monyet itu salah satu karakternya kalau Bapak Ibu lihat dalam beberapa psikologi monyet itu, karakter sifat monyet itu rakus, tamak, itu monyet itu. Dan itu karakternya Bani Israel dulu. Artinya kalau ada yang sekarang seperti itu beda-beda tipis saja itu. Bisa dipahami Bapak Ibu. Kita kembalikan poinnya Bapak Ibu. Kita kembalikan, maka kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nah, itu pembahasan syiriknya. Syiriknya ada besar, ada kecil. Pertanyaannya, kenapa kok Nabi bilang syirik kecil itu lebih berbahaya daripada syirik besar? Sebenarnya syirik besar juga berbahaya, semua kedua-duanya berbahaya. Masuk dalam kategori kabair, dosa-dosa besar. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi lebih mengkhawatirkan dosa kecil? Asyirkul asghar asyahwatul khafi. Syirik kecil itu tidak di luar, tidak di sini. Syirik kecil itu di sini. Ini yang menjadi masalah Pak. Syirik kecil itu di sini. Coba bayangkan syirik kecil itu di mana? Dalam hati Pak. Tak nampak deh. Tak nampak syirik kecil itu. Ada patung depan kita nampak jelas Pak. Jelas patung itu. Kami tak ada lagi menyembah patung Ustaz. Oke. Kami tak menyembah manusia. Iya. Pertanyaannya adalah, adakah masalah lain? Ada. Penyakit hati, amradul qulub kata para ulama. Apa itu salah satu? Penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Syirik kecil masuknya. Apa contoh syirik kecil tersebut? Riya. Ustaz berpanjang kali penjelasan menuju riya saja. Kita harus jelasin dulu Pak. Syirik kecil itu yang tersembunyi di dalam hati. Bukan hanya riya. Banyak syirik kecil itu. Ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada takabur. Itu amradul qulub, penyakit hati, dalam hati tempatnya Pak. Pertanyaannya muncul, kira-kira apakah penyakit riya, ujub, sum'ah, takabur, penyakit 4 ini aja dulu, ada nggak dialami oleh manusia sekarang? Sekarang saya tanya, di antara Bapak Ibu yang hadir ini, siapa yang tidak suka dipuji? Yang nggak suka dipuji? Ada nggak yang nggak suka dipuji? Tak ada yang tak suka dipuji. Justru kalau tak dipuji mencak-mencak dia. Kalau tak dipuji mencak-mencak. Awak yang berbuat, si fulan yang dipuji gitu. Si A yang berbuat, si B yang dipuji. Oh, itu sakit hatinya dalam itu. Mulai hari ini aku tak akan datang ke masjid itu. Awak yang berbuat, dia yang dapat nama katanya.
Betul apa tidak betul begitu itu kadang-kadang. Jadi itu penyakit Pak, penyakit itu. Penyakit. Dan itu penyakit kecil itu. Makanya Nabi mengkhawatirkan karena tak nampak itu. Kalau patung bisa dibuang, dibakar, di bumi hanguskan bisa. Diambil, dibuang bisa. Pernah ada pada masa dahulu itu seorang tokoh, kemudian tapi dia suka menyembah patung dan berdiskusi dengan patung. Berdiskusi dengan patung, meminta pendapat dengan patung yang sudah dia jadikan Tuhan. Oleh anaknya, kebetulan anaknya sudah muslim, istrinya sudah muslim, dia yang tidak. Itu setiap malam jam 12 malam dini hari lah diambil sama anaknya, dibawa keluar. Besok paginya ditengoknya, loh kok nggak ada patungnya, kata dia. Nggak ada Tuhanku, kata dia. Dibawa ke sana, dibawa ke depan rumah, ditaruh di situ. Sampai kemudian tokoh tersebut bilang, loh kok bisa ente pindah ke sini, kata dia. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga oleh tokoh tadi dikasih pedang, patung tadi dikasih pedang. Apa kata tokoh tadi? Ini pedang, nanti kau jaga dirimu kalau ada orang yang menyakitimu. Sama pedang-pedang itu dibawa sekali. Besok pagi diculik sama anaknya lagi, dini hari diculik lagi sama anak, ditaruh di depan tapi diikat pakai tali. Di tangannya itu ada pedang. Apa kata tokoh tadi? Loh kok kamu dipindahkan, dirusak, tapi kok ente nggak melawan, katanya. Dijawab sama anaknya, ya gimana mau melawan Pak, itu patung, kata dia. Coba bayangkan, itu cara logika Pak. Itu ada sejarahnya, ada ceritanya itu, masyhur sekali. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbagi. Itu jelas kalau dia masalahnya syirik besar yang disembah itu nampak gitu. Misal kita menyembah manusia itu tidak ada, kita nggak bisa kita sembah kan. Patung jelas. Pertanyaannya kalau syirik kecil siapa? Bagaimana kita menyembahnya? Sampai Allah bilang dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian akan melihat, kata Allah, ada orang yang mempertuhankan hawa nafsu gitu. Mempertuhankan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Dia jadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan gitu. Itu manusia sekarang. Ayat itu cocok untuk manusia sekarang. Kenapa cocok untuk manusia sekarang? Banyak sekali yang mempertuhankan hawa nafsu mereka. Kita ambil kasus Pak, kasus global. Saya tak berbicara tentang konteks kecil saja, kita bicara global. Coba lihat bagaimana mereka mempertuhankan hawa nafsu mereka itu. Elit-elit global itu. Makanya kata Nabi, asyirkul asghar, lebih berbahaya. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu memberikan penyakit hati ini tak main-main gitu. Penyakit hati itu serius gitu. Maradul qulub itu serius, sakit hati itu serius. Bukan sakit hati tapi penyakit hati. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Apa dampak daripada penyakit hati tersebut? Anggaplah salah satu di antaranya riya. Ada satu pernyataan begini, man shalla yura'i faqad asyraka. Man shama yura'i faqad asyraka. Orang yang sholat pengen dilihat syirik. Orang yang berpuasa pengen dilihat syirik. Orang yang beribadah pengen dipuji orang syirik. Pertanyaannya adalah itu tadi, tidak, siapa manusia yang tak mau dipuji? Hampir tak ada Pak yang tak mau dipuji. Itu beratnya di situ. Sehingga kita ini menata hati itu serius gitu. Kalau kata Hasan Al-Banna itu syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik hati, itu bulan Ramadan. Jaga-jaga hati terus, jaga hati terus, sampai jangan sampai hati ini kotor. Kalau sempat hati ini kotor, ada dampaknya, ada. Kalau orang yang terjebak dalam syirik kecil itu bisa menghapus dosanya. Dosanya habitat a'maluhum, dibakar, dihapus semua. Kalau bahasa lainnya haba'an mansura, seperti kalau kita istilahkan lain, jadi ada di atas batu itu, di atas batu kita taruh di atas batu itu debu ataupun pasir, hujan turun habis bersihnya. Begitulah ibarat orang yang melakukan perbuatan riya itu, yang punya penyakit hati itu. Dia berbuat cuma dalam hati saja itu bisa merusak. Contoh ini minta maaf saya. Ada imam misalkan, Pak Imam kita sedang imam deh. Tiba-tiba ada orang di belakang itu yang agamanya lebih baik, misal ya, pengetahuan agamanya bagus. Dia bilang begini dalam hatinya, kayaknya lebih baik bacaan aku deh daripada imam itu. Dalam hati ya, dalam hati. Bukan di luar, dalam hati.
Oh, itu lebih bermasalah itu ketimbang dia ucapkan dengan lisan. Berarti boleh kami ucapkan dengan lisan? Enggak juga. Artinya lebih berbahaya mana, lisan atau hati? Bisa jadi lisan tapi pengakuan hati tidak. Tapi kalau hati yang sudah mengatakan, itu pengakuan yang jelas. Ada unsur kesombongan, menganggap diri dia lebih daripada yang lain. Coba bayangkan. Satu ketika Ali bin Abi Thalib berkhutbah, khutbah Jumat, turun dari khutbah Jumat, dia kata sama sahabatnya, sama kawannya, bagaimana pandanganmu tentang khutbahku? Dijawab sama kawannya, ente pilih mana? Menyalakan api neraka atau bagaimana? Katanya. Semenjak saat itu Ali bin Abi Thalib tidak mau dipuji lagi. Apa kata Ali? Pujian itu mematikan gitu. Itu berat, Pak. Jadi orang seperti Ali ini berat. Tapi kalau kita tidak mengambil atau memetik faidah daripada para sahabat ini, siapa yang mau kita petik lagi? Sampai Nabi bilang dalam hadisnya begini, meskipun dianggap batil hadis ini, dianggap batil ya hadisnya, tapi faktanya tidak begitu. Faktanya para sahabat Nabi memang benar gitu. Kata Nabi begini, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang, kata Nabi. Artinya bintang-bintang berarti kan orangnya baik, bagus, pintar, cerdas. Artinya berkilau, bersinar gitu. Itu bintang. Pertanyaannya akan muncul, man idza iqtadaitum ihtadaitum. Kalau kalian bisa mengambil faidah dari para sahabat ini, kalian bisa mendapatkan petunjuk. Meskipun sebagian ulama mengatakan hadis ini batil, tapi faktanya memang para sahabat itu begitu. Para sahabat itu memang seperti bintang, memang berkilau, bersinar. Memang cocok kehidupan para sahabat itu untuk diambil faidah, untuk kita tanamkan. Ali bin Abi Thalib, Pak, Ali bin Abi Thalib itu salah satu cara Ali menundukkan hawa nafsu dia, menundukkan kesombongannya, menundukkan sifat yang ada dalam hati dia. Cara Ali bin Abi Thalib keluar bersama anak dan istrinya setiap panen kurma itu keliling Madinah, Pak, keliling Madinah. Tujuannya ngapain keliling Madinah? Diambilnya gerobak, diambilnya semua kurma-kurma yang mereka hasil panen tadi, dikelilingin, Pak, dikelilingin, dibagi-bagi sama Ali bin Abi Thalib, sama anak-anaknya. Uniknya sampai habis, sampai tidak tersisa kurma yang bagus di rumah mereka. Satu ketika Hasan wal Husain minta makan. Kata Ali, Fatimah, tolong lihat di dapur itu ada apa. Dijawab sama Fatimah, tidak ada apa-apa, Bang. Coba tengok lagi, ada kurma busuk, itu yang dimakan sama Al Hasan wal Husain. Tahu jawaban Ali apa ketika ditanya oleh baginda Nabi? Tak sengaja ternyata baginda Nabi ada di depan pintu. Menangis Nabi. Ketika Nabi menangis, masuk, dibuka oleh Fatimah. Kalian kasih makan apa cucuku, kata Nabi. Dijawab sama Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak pengen kelak di hari kiamat aku makan enak, mempertanggungjawabkannya susah. Aku makan enak sementara rakyat-rakyat ini makannya susah, katanya. Ada yang begitu, Pak? Ada yang begitu sekarang? Ada yang begitu? Kalau bisa kami makan enak, rakyat mau mati-matilah. Begitu bahasa sekarang. Hati-hati, Pak. Itu cara Ali menundukkan itu. Hasan Basri satu ketika pernah bermimpi. Ketika bermimpi, dalam mimpinya itu semua amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Ketika ditanya itu ditolak. Tapi ada satu ibadah yang diterima. Satu ibadah yang diterima. Bapak Ibu tahu ibadah yang diterima ini apa? Ternyata ketika Hasan al-Basri sedang menulis, selesai menulis ditaruhnya alat tulisnya tadi, kemudian Hasan al-Basri minum. Habis minum, meneteslah satu tetesan air di alat tulis tersebut. Ketika menetes di alat tulis tersebut, ya, pulpen itu diambil sama Al-Hasan, alat tulis tadi, sedang nulis. Menetes tetesan air tadi dihinggapi oleh lalat. Ketika Hasan al-Basri tahu lalat hinggap di situ, Hasan al-Basri refleks, tangannya tidak digerakkan sama sekali sampai selesai lalat tersebut minum. Apa kata dalam mimpinya itu? Itu ibadah yang diterima. Itu Hasan al-Basri, Pak. Kita sama kan derajat kita dengan Hasan al-Basri. Begitulah kehati-hatiannya orang-orang soleh terdahulu, Pak. Makanya kalau kata seorang ulama mengatakan salah satu yang bisa membersihkan penyakit hati itu adalah qira'atu siratis salihin, membaca perjalanan hidup orang-orang soleh.
Satu di antaranya adalah para sahabat. Berat Pak, masalah syirik kecil ini berat, sangat berat sekali. Baik, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Tadi penyakitnya apa saja? Ada riya. Amradul qulub itu ada riya. Yang kedua ada nifak. Nifak itu penyakit. Pelaku penyakit ini namanya munafik. Nifak nama penyakit, pelakunya munafik namanya. Nifak ini oleh para ulama dibagi menjadi dua, nifakul asghar dan nifakul akbar. Kapan waktu kita bahas ini Pak. Ini serius dua ini Pak. Dua ini serius betul itu. Sampai turun dalam Al-Quran surat namanya Al-Munafiqun. Dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian dalam surat At-Taubah, itu pembahasan khusus itu ada sendiri Pak. Orang-orang munafik semua itu. Orang munafik semua itu. Mayoritas itu. Pertanyaannya orang munafik itu siapa? Munafik dari sisi siapa? Yahudikah, Nasranikah, Muslimkah? Muslim. Nabi baru bertemu orang munafik itu di mana? Di Mekah atau di Madinah? Nabi bertemu orang munafik di Mekah atau di Madinah? Sejarah munculnya orang munafik itu di Madinah, bukan di Mekah. Jadi ternyata musuh Nabi di Mekah itu kafir Quraisy. Di Madinah musuh Nabi 3. Satu di Nasrani, orang munafik. Dari luar kafir Quraisy. Kira-kira makin sedikit atau makin banyak musuh Nabi setelah Nabi hijrah itu? Makin sedikit makin banyak? Makin banyak musuh Nabi itu. Nifak. Nifakul asghar itu, nifak kecil itu nifak secara sifat. Itu yang kita pahami dalam hadis Nabi. Tanda-tanda orang munafik 3. Kalau dia berbicara dusta, kalau dia berjanji diingkari, kalau dia dikasih amanah berkhianat. 3 ini secara sifat. Tapi ada yang lebih berbahaya daripada itu. Nifakul i'tiqad, nifakul akbar. Munafik secara keyakinan. Dijawab oleh para ulama, apa maksudnya nifakul akbar itu, nifakul i'tiqad itu? Izharul Islam wa ibtalul kufri, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Nifak. Ustaz, berarti kalau kami dusta itu merusak juga? Rusak Pak, rusak. Ada 5 khamsun yuftirna siyam, 5 yang membatalkan ibadah pahala puasa. Satu di antaranya dusta. Satu di antaranya dusta. Pertanyaannya muncul lagi, siapa di antara kita yang tidak pernah dusta sama sekali? Adakah Bapak Ibu di antara kita nih yang tidak pernah dusta sama sekali? Yuk kita jujur. Nggak ada yang berani angkat tangan, karena semua kita pernah melakukan perbuatan dusta. Hampir setiap orang di antara kita ini pernah melakukan dusta. Tapi sebaik-baiknya kesalahan yang kita buat, kata Nabi, mereka yang bertaubat kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, kuncinya kenapa Allah turunkan taubat itu untuk membersihkan perbuatan-perbuatan kita yang kecil-kecil ini, yang nggak nampak ini Pak. Kalau yang besar itu jelas, tapi yang tak nampak ini. Kadang bagi kita kadang bagi kita tidak bermasalah, bagi orang bermasalah. Itu yang menjadi masalah. Baik Bapak Ibu, ujub bil amal, i'jabur rajul bi nafsi. Terakhir Bapak Ibu, hubbu az-zuhur, pengen apa ya? Pengen dipandang, pengen dipuji, pengen lebih. Nanti ada kaitannya dengan sum'ah, ada kaitannya dengan i'jabur rajul bi nafsi. Sum'ah, orang yang selalu ingin didengar tapi tak mau mendengarkan orang lain. Pendapat dia nomor 1, pendapat orang nomor 5. Masih mending nomor 2 Pak, nomor 5. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, bagaimana ilajnya? Cara menyelesaikannya bagaimana? 1, doa, zikir, muraja'atun nafs, selalu melihat pada diri sendiri. Apakah aku ini sudah banyak dosa atau belum? Membaca perjalanan kehidupan para sahabat, orang-orang saleh. Duduk bersama orang-orang saleh. Mujalasatus sholihin. Apa maksudnya mujalasatus sholihin? Inilah Pak, majlis-majlis. Uniknya di akhir zaman itu kita banyak majlis isinya bukan mencari ilmu. Banyak majlis isinya pamer, gibah, nunjukin siapa yang hebat, merendahkan, mencaci, memaki. Itu yang disebut dengan majlis yang tercela.